Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Kali ini kita akan lanjutkan lagi materi untuk database programming atau pemrograman basis data yang menggunakan PLSQL. Nah, ini materi, sekali lagi aku tekankan bahwa materinya ini diambil dari Oracle Academy, jadi dari database Oracle berarti ya. Akan menggunakan tentu saja karena ini materi dari Oracle, prakteknya maupun eh, bahasa yang digunakan di dalamnya ini akan menggunakan bahasa Oracle. Bahasa SQL sih sebenarnya cuman memang dipakai oleh Oracle. Oke, sekarang kita sudah sampai ke section 14 yaitu tentang dependencies. Ya, jadi ini sebenarnya dependensi ini adalah hubungan ya biasanya antara prosedur ataupun function. Ya, hubungan antara prosedur ataupun function yang ada di dalam database ya, dalam database objeknya itu. Nah, nanti setiap prosedur ataupun function di dalam kan biasanya juga akan ada tabel di dalamnya. Jadi misalkan prosedurnya itu ada pemanggilan tabel ya, misalkan melakukan select ke tabel yang lain. Nah, itu kaitannya seperti apa itu nanti akan dibahas di section 14 ini. Ya, jadi section 14 ini akan melihat sebenarnya bagaimana cara kerja Oracle ya terhadap yang namanya dependensi ini. Nah, dependensi ini biasanya muncul ketika ada prosedur ataupun function ataupun package di dalam sebuah database. Oke, kita akan lihat. Jadi materinya nanti ini ada dua saja. Yang pertama itu nanti lebih ke dependencies yang sifatnya lokal. Kalau yang kedua nanti yang dependencies yang sifatnya remote. Remote itu berarti kaitannya atau koneksinya itu di luar dari database. Database lokalnya gitu. Jadi dia bisa saja letaknya itu di server yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama dulu. Ya. Nah, nanti di dalam materi yang pertama ini kita akan melihat dependensi yang biasanya itu ada dalam prosedur gitu ya. Misalkan nanti ada prosedur, kemudian kita lihat dependensinya seperti apa. Kemudian nanti ada juga uh, script ya atau mencoba praktek dari script yang sudah disediakan oleh Oracle. Nah, nanti coba kita praktekkan dan kita masukkan scriptnya ini ke dalam Apex, Oracle Apex supaya bisa terlihat kerjanya seperti apa. Ya sebenarnya scriptnya nggak perlu apa ya kita lihat karena sudah dibuat oleh Oracle, jadi kita tinggal gunakan saja. Ya, kemudian nanti yang paling sering dibahas itu adalah proses recompilation. Jadi kalau misalkan sebuah prosedur atau fungsi ini bergantung dari tabel lain atau view lain atau prosedur lain, misalkan ya. Nah, itu nanti Oracle ini bisa menentukan bahwa aplikasinya atau prosedurnya ini perlu dilakukan proses recompile atau tidak. Ya. Nah, kita sebagai database developernya ini ya paling tidak nanti kita harus bisa mengurangi beban kerja dari database-nya ini. Jadi nanti ada tips-tipsnya bagaimana membuat database-nya ini menjadi lebih apa ya kerjanya lebih efektif dengan mengurangi terjadinya proses uh, kompilasi ya dependensinya diatur supaya bisa jarang melakukan kompilasi ulang ya. Oke, nah sebenarnya kalau mau dilihat ya nanti itu dependensi itu seperti ini. Jadi misalkan ya di dalam sebuah prosedur ya
Jadi prosedur yang sudah tersimpan dalam database atau sudah jadi, di dalamnya itu bisa melakukan proses select. Ya, bisa melakukan proses select. Kalau menggunakan select tentu saja nanti ya salah satunya bisa select ke database objek bentuknya tabel. Ya, jadi ada prosedur di dalamnya itu ada perintah select ke suatu tabel. Ya, nah prosedur di sini itu sering disebut sebagai dependent object atau objek yang bergantung terhadap objek yang lainnya. Jadi prosedur ini bergantung terhadap tabel yang dituju. Nah, sedangkan tabel itu sering juga disebut sebagai reference object. Ya kan, berarti kan dia yang ditunjuk apa yang dituju. Oke, jadi prosedurnya dependent yang bergantung terhadap objek yang lainnya. Kalau tabelnya ini disebut reference atau yang dituju. Ya, nah nanti istilah ini akan sering digunakan di materi ini. Jadi sebaiknya kalian bayangkan aja dan pahami maksudnya itu seperti apa. Ya, jadi ini nanti akan sering ditemukan. Jadi bukan hanya prosedur ya, bisa jadi function, bisa jadi package, bisa jadi trigger misalkan. Ya, pokoknya semuanya yang bergantung seperti ini itu disebut dependent. Kemudian yang dituju, ya tujuannya itu disebut sebagai reference. Ya, nah dependensi itu sebenarnya dasarnya atau ide awalnya atau apa ya, ide dasarnya itu diambil dari dependensi. Dependensi itu ya adanya kaitan antara database objek seperti ini. Ya, nah nanti ketika melihat hubungan dari masing-masing database objek ini, bisa jadi muncullah masalah-masalah. Ya, masalah-masalah yang paling sering muncul atau yang akan dibahas di section ini itu tentang dependency issue. Ya, atau masalah-masalah yang muncul ketika database objek ini bergantung dengan uh, objek yang lainnya. Jadi misalkan ya, ada perubahan di reference objek. Ada perubahan ya. Ini jadi ada alter kan berarti perubahan. Dependent object bisa saja tidak bekerja dengan baik lagi atau bisa saja terjadi error. Contohnya ya. Jadi tabelnya ini dilakukan alter atau darikan perubahan. Bisa jadi prosedur yang manggil ini itu terjadi error. Ya, misalkan selectnya dia ngambil data salary dalam tabel gitu. Kemudian ternyata dalam setelah berapa lama gitu tabelnya dirubah, salary-nya itu dihapus misalkan dari tabel. Berarti kan prosedurnya ini nanti jadi error kalau dieksekusi karena nanti prosedurnya itu waktu nyari kolom salary dalam tabel itu tidak ketemu. Ya, nah ini yang mungkin terjadi. Ya, salah satu bentuk dari dependency issues itu ada seperti itu. Ya, banyak contoh yang lainnya. Ya, misalkan tadi kolomnya berubah tipe data, kolomnya dihapus, atau tabelnya nambah kolom baru dan sebagainya. Ya, jadi, nah kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi, apalagi kalau perubahan tabel atau perubahan data di dalam database-nya itu cukup cepat ya. Nah, ini uh, perlu yang apa dilakukan apa ya penyesuaian supaya paling tidak ya prosedur yang tadi atau dependent objeknya ini itu bisa berjalan terus dengan normal. Ya, meskipun ada perubahan-perubahan, Oracle sendiri sebenarnya nanti sudah ini ya, ada automatically uh, menyimpan ya. Jadi setiap
dibuat satu objek yang dependent terhadap objek yang lainnya, Oracle itu sudah kayak bantu untuk menyimpan ya dependensinya ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai database developernya ini lebih mudah memantau ya dependensinya dari setiap objek yang kita buat. Sehingga kalau nanti ada perubahan, paling tidak kita tahu harus melihat dependensinya itu apa saja. Atau objek-objek yang berhubungan dengan uh, dependent objeknya itu apa saja. Ya. Nah ini objek-objek yang ada di dalam database kita semua ini itu ada statusnya sebenarnya. Ya, statusnya itu isinya tuh biasanya cuma dua, antara valid atau invalid. Jadi kayak binar ya, 1 atau 0. Ya, dan ini bisa dilihat ya melalui yang namanya data dictionary. Ya, kalau ini kan kita sudah tahu ya kemarin di materi-materi sebelumnya kita juga sudah buat data dictionary ini. Ya, lebih spesifiknya ini bisa dilihat di user objects. Ya. Nah, kemudian satu buah prosedur misalkan ya, dalam prosedur atau function di dalam database ini, ya dia bisa mereference atau apa ya, menunjuk beberapa database objek, ya. Contohnya ini, ya bisa menunjuk tabel, view, sequence, prosedur lainnya atau function lainnya atau package yang isinya prosedur dan function kayak gitu. Ya, jadi satu buah prosedur ini bisa menyimpan atau di dalamnya itu berisi objek-objek yang lainnya. Ya, salah satu dari ini bisa, dua dari sekian ini bisa, atau semuanya bahkan bisa disimpan dalam satu prosedur. Ya. Nah, ini kalau mau digambarkan, ya, kira-kira seperti ini. Jadi misalkan prosedur yang kita punya, ya, ini merupakan dependent. Dependent itu berarti yang akan menggunakan reference object, ya. Nah, ini prosedurnya misalkan bergantung terhadap view atau prosedur di tengah ini. Ya, yang di sini. Kemudian prosedur atau view yang ada di sini bergantung dari tabel. Artinya prosedur ini punya direct dependency. Ya, direct dependency itu ya dependent tadi itu ya. Dan dependensinya itu sifatnya direct atau langsung. Karena dalam prosedurnya ini misalkan manggil view atau prosedur yang ada di sini. Sedangkan view atau prosedur yang di tengah ini nanti di dalamnya akan manggil tabel. Nah, view dan prosedur yang ada di sini yang di tengah itu sifatnya juga direct dependency dengan tabel yang ada di paling kanan ini. Ya. Nah, karena prosedur yang awal ini, yang paling kiri ini punya direct dependency dengan prosedur di tengah, kemudian yang di tengah punya dependensi yang dengan tabel, berarti prosedur yang kiri ini, yang besar ini, punya dependensi yang sifatnya indirect, tidak langsung ya, karena melalui view atau prosedur yang di tengah ini dengan tabel yang ada di sini. Ya. Nah, tabel yang di sini karena tidak punya dependensi dengan yang lainnya, dia seringnya disebut sebagai reference saja. Prosedur ini karena tidak ada yang dependent terhadap prosedurnya, dia tergolong ke dalam dependent saja. Beda dengan yang di tengah. Nah, kalau yang di tengah ini, dia keduanya ya, dia dianggap sebagai reference bagi prosedur yang di kiri, ya, prosedur ini, dan dia sebagai dependent juga, karena dia bergantung dari tabel yang ada di sini, di bagian kanan.
Ya, jadi kira-kira hal ini bisa saja terjadi dalam sebuah database. Ya, nah dependent object yang mungkin dilakukan dalam atau yang ada di dalam database, ya tabel itu bisa saja dependent terhadap uh, tabel lainnya misalkan. Kemudian database trigger misalkan bisa uh, bergantung dari view misalkan. Jadi hampir semua ya, hampir semua objek ini bisa sebagai dependent ataupun bisa sebagai reference juga. Cuman memang ada beberapa yang enggak ya, misalkan apa misalnya sinonim ini ya. Sinonim ini tidak bisa dependent, tapi dia bisa sebagai reference. Ya contohnya, tapi kebanyakan itu bisa keduanya. Ya seperti di materi-materi sebelumnya kita juga sudah pernah coba lah ya, atau di video sebelumnya kalau kalian lihat itu kita sudah pernah coba lah bikin prosedur yang bergantung dengan prosedur lainnya atau prosedur yang bergantung terhadap tabel. Nah, kayak gitu kan sudah sering kita lihat atau sudah kita pernah lah paling nggak kita buat. Ya, jadi inget-inget aja ya, apalagi konsep yang di dalam gambar ini ya. Mana yang disebut sebagai dependent, mana yang disebut sebagai reference. Ya, oke. Nah, di materi yang pertama ini sebenarnya fokusnya itu ada di sini. Ya, di mana nanti dependensinya atau ketergantungannya ini itu sifatnya masih lokal. Masih lokal itu artinya ada di dalam database yang sama. Jadi semua objek yang ada di sini itu disimpan dalam database yang sama. Ya paling nggak sama seperti Apex lah. Apex yang kita punya ini semua objek yang ada di sini itu kan tersimpan di dalam satu skema yang sama atau dalam satu database yang sama. Ya, nah kalau seperti itu berarti disebut sebagai local dependency. Ya, nah kalau local dependency seperti ini itu biasanya sudah dibantu oleh Oracle Server. Ya, untuk manajemen local dependensinya semua sudah di handle atau ditangani oleh Oracle. Jadi defaultnya misalkan nanti kalau ada reference object, ya objek yang dituju tadi reference object ini ada modifikasi atau perubahan, dependent object secara otomatis akan dibuat invalid. Ya, dependent objectnya akan dibuat invalid. Ketika nanti dependent object atau ada objek yang statusnya itu invalid, ya contohnya prosedur dibuat invalid, nanti Oracle-nya secara otomatis akan melakukan proses compile ulang atau recompile. Jadi nanti kalau dia lihat satu objek invalid, ya, nah itu nanti secara otomatis Oracle ini akan mencoba melakukan recompile dari ya objek-objek yang masih sifatnya invalid ini. Oke. Nah, kemudian ada kemungkinan juga reference objeknya ini ada di luar database. Jadi bisa di uh, komputer atau PC yang sama atau bisa juga di komputer atau PC yang berbeda. Intinya dia berbeda database. Ya, kalau dependensinya ini atau objek yang dituju atau yang dilihat itu berada di luar dari database, itu nanti dia disebut sebagai remote dependencies. Ya, karena kan keduanya kalau database itu berarti dua database berbeda, berarti dua-duanya menggunakan data dictionary yang berbeda. Ya, sehingga ini dianggapnya berbeda eh, tempat penyimpanan, anggap aja kayak gitu ya. Walaupun sama-sama di satu harddisk yang sama, tapi dianggap oleh Oracle itu dua
tempat penyimpanan yang berbeda sehingga bisa dibilang itu sebagai remote dependencies. Ya, nah ini yang lokal, kira-kira contohnya ya seperti ini, ada prosedur A, prosedur B, ya. Kemudian ada satu buah view di sini yang punya dependensi langsung kepada tabel, ya. Nah, seandainya prosedur A di sini dan prosedur B di sini menggunakan view yang ada di sini, ya. Jadi prosedur A itu punya koneksi dengan view. Anggap aja kira-kira seperti itulah. Prosedur B juga punya koneksi dengan view, ya. Kemudian nanti terjadi perubahan di dalam tabel misalkan, ya. Karena view di sini punya koneksi dengan tabel tadi, ya, dia dianggap sebagai invalid. Kemudian prosedur B punya koneksi dengan view, dia juga dianggap sebagai invalid. Ya, prosedur A punya koneksi dengan view di sini juga, dia bisa dianggap sebagai invalid. Nah, ketika statusnya menjadi invalid seperti ini, nanti Oracle akan berusaha untuk melakukan proses compile ulang. Proses compile ulang dilakukan itu ketika prosedurnya ini akan dipanggil. Jadi ketika prosedurnya dipanggil, dia sebelum menjalankan atau mengeksekusi, dia akan compile ulang dulu. Ya, nah ini adalah uh, contohnya ya. Jadi ada prosedur A ini misalkan namanya add employee. Kemudian query employee ini untuk misalkan anggap aja yang prosedur B. Ya, ini perintahnya kira-kira seperti itu. Oke, ini pokoknya will di add prosedur be invited. Oke, nah misalkan the internal logic of the query MP prosedur is modify. Ya, jadi misalkan ini ya, add EMP prosedur ini akan berinteraksi dengan view, ya, employee view. Oke. Kemudian employee view ini sebenarnya kan punya koneksi dengan employee tabel. Ya, sehingga secara tidak langsung atau indirect prosedur add EMP ini akan bergantung dari indirect dependency dengan tabel yang ada di bawah ini, tabel employee. Kemudian misalkan query EMP ini punya koneksi juga misalkan dengan tabel di sini. Ya, dia bisa melakukan query terhadap tabel yang ada di sini, ya, tabel employee-nya ini. Oke, kemudian kita lihat kapan EMP ini sifatnya invalid, ya, dan kapan itu akan sukses dieksekusi ketika nanti dipanggil ulang, ya. Kita lihat dari sisi add EMP, berarti kita lihat dari sisi prosedur add EMP ini. Misalkan contohnya ya, di contoh yang pertama, internal logic of query EMP prosedur is modify. Ketika ada query EMP ini perubahan, ya, jadi isi code-nya ini dirubah, ya, apa yang terjadi dengan add EMP gitu. Ya, yang terjadi adalah add EMP tidak dianggap sebagai invalid, ya, karena ini tidak berhubungan langsung, ya. Jadi kalau ini dirubah atau query EMP-nya dirubah, add EMP ini nggak akan diapa-apain. Jadi menurut Oracle ini masih dianggap valid sehingga tidak dilakukan proses compile. Ya, kalau di query EMP-nya ini dirubah. Kemudian kalau misalkan ada kolom ditambahkan dalam tabel employee. Jadi ada kolom baru di sini. Nah, kalau ada kolom baru di sini, berarti add EMP ini akan berubah statusnya menjadi invalid. Karena dia punya koneksi, walaupun tidak langsung, tapi dia punya koneksi dengan tabel. Ya, sehingga dia nanti dianggap invalid. Ya, begitu juga dengan view sebenarnya. Kalau tabelnya ini berubah, view-nya di sini juga ikutan invalid. Ya. Kemudian EMP ini
view-nya di drop. Jadi view-nya yang ada di sini di drop ya. Di drop itu berarti hilang. Berarti add emp ini menjadi invalid. Dan kalau dikompil, kemungkinan besar dia juga akan error. Karena kan dia mengakses ini emp view-nya ini. Sehingga nanti add emp-nya ini menjadi invalid. Sekaligus kalau dikompil, kemungkinan besar juga akan error. Ya, nah itu adalah contoh kasus ya bagaimana bentuk yang aku bilang tadi ya seperti yang di sini ini koneksinya atau penjelasan hubungannya itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan kita mau lihat direct dependensinya, ya kita bisa masukkan atau panggil dari tabel user dependency atau dari data dictionary ya. Bisa user dependency, bisa juga all dependency view. Ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan ya atau bisa lihat di Oracle Apex ya untuk melihat dependensinya itu seperti apa itu bisa aja kita misalkan masuk ke Apex kemudian cek tabel ya misalkan ini dalam tabel coba aja dipilih employee. Oh ini aku harus login lagi sepertinya. Oke. Misalkan kita lihat tabel employee misalkan. Ya, nah nanti tinggal masuk aja ke dependensi ini. Ya, SQL Workshop, Object Browser, kemudian lihat aja ke database object apa yang mau kita lihat. Ini contohnya employee nanti tinggal dipilih aja yang dependencies-nya. Ya ini memang agak lama ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lanjutkan dulu materinya sampai oh ini sudah ya. Nah nanti ini tabel employee ini punya reference ya, reference-nya itu jobs ya. Jadi employee ini sebenarnya punya reference dengan dirinya sendiri, punya koneksi atau punya hubungan dengan dirinya sendiri, punya hubungan dengan tabel jobs, dan punya hubungan dengan tabel departemen. Nah, kemudian employee sendiri dipakai di fungsi, ini fungsi yang aku buat sendiri kalau nggak salah ini. Ada get salary, ada prosedur ini, view ini, dan prosedur ini. Ya, nanti akan kelihatan semua tabelnya ini melakukan reference atau menunjuk objek apa, kemudian dia ditunjuk oleh objek apa. Ya, itu bisa kelihatan semua dari objek browsernya ini. Nah, misalkan sekarang kita mau coba ya, direct ya, mau mencoba melihat direct dan indirect dependencies yang ada dalam database ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lakukan sini sudah ada tutorial sebenarnya ya. Jadi silahkan kalian buka Oracle Academy ya di sini Oracle Academy setelah login kalian akan buka ini kemudian kalian masuk ke section 14 masuk ke 14.1 ya kemudian nanti lihat di sini ada satu buah file ya zip bentuknya itu silahkan di download nanti hasilnya ada seperti ini ya nah ketika sudah selesai di download tinggal diekstrak saja di dalamnya itu nanti ada file SQL ya nanti SQL-nya itu dimasukkan ke dalam Apex ya masuk aja ke SQL Workshop kemudian SQL Script ya kemudian create baru kalau aku sudah eksekusi ya ini kalau tempat kalian belum berarti kan create
Kok create, sorry. Upload harusnya. Nah, ini upload. Nah, file hasil ekstrak tadi .sql-nya itu dimasukkan ke sini. Ya, tinggal dicari aja di mana kalian simpan dan download filenya. Kemudian kasih nama, sebenarnya namanya bebas, tapi supaya sama dengan yang ada di sini, makanya aku kasih nama tadi UTLD3. UTLD3 ya, UTLD3. Ya, seperti ini kemudian tinggal diupload. Nah, setelah selesai upload, kemudian coba dijalankan. Nah, ketika dijalankan nanti seharusnya sih kalau nggak ada uh, yang dirubah-rubah itu harusnya sudah jalan semuanya. Ya, kemudian kalau sudah selesai, ini nanti sebenarnya di dalam skripnya itu akan dibuat 4 objek ya. Tabel ini, ya, kemudian ada uh, prosedur ini, depth refill ini adalah uh, prosedur ya yang berguna untuk memasukkan data ke dalam tabel ini. Kemudian ada 2 view, ya, depth3 dan e-depth3. Ya, nah sekarang misalkan kita mau isi datanya yang ada di uh, tabel yang sudah dibuat tadi, tinggal panggil aja fungsi ini ya. Contohnya aja ya. Jadi sebenarnya tinggal ini ditulis saja. Ya, begin depth3 fill table, objek. Nah, ini kan di sini reference name-nya Scott ya. Atau apa? Objek owner-nya di sini schema of the reference object. Misalkan objeknya yang kita mau buat itu pakai ID yang kita punya ini aja lah ya. Usernya ini namanya ini. Ya, user yang aku punya di sini namanya ID A185 PLSQLT01. Jadi aku pakai ID itu aja. ID A185 underscore PLSQL T01. ID A185 PLSQL underscore T01, kemudian employees. Ya, nah ini adalah parameter atau prosedurnya tadi aku panggil ya, coba ya. Oke, statementnya sudah berhasil diproses. Kalian tinggal sesuaikan aja ya, mau usernya seperti apa. Ya, nah sekarang kita mau lihat hasilnya ya. Ini sebenarnya tinggal ditulis saja juga. Ya, jadi prosedurnya dipanggil dulu, setelah itu kita tulis saja. Select nested level, dan type name from depth3 order by sequence. Kita coba lihat aja.
Ya seharusnya nanti muncul data kira-kira seperti ini ya. Cuman ini nggak tahu nih berhasil atau enggak ya, karena kan di sini masih usernya itu pakainya Scott. Tapi tadi aku ganti ownernya itu yang aku gunakan tadi adalah ID ku sendiri ya. Tapi nggak tahu semoga bisa jalan. Intinya tuh nanti dia akan menuliskan ya nested levelnya itu seperti apa ya. Kalau satu ya satu itu berarti dia direct gitu ya. Kemudian kalau dua itu berarti dia ada dua uh, jalur lah ya, ada dua jalur atau dua lompatan untuk berhubungan ya. Misalkan kayak tadi ya, kayak yang di gambar ini, kalau dua itu berarti dia butuh dua lompatan untuk bisa berhubungan dengan objek yang disebutkan tadi. Bentar. Berhasil nggak nih? Oh ya ini. Ya, nah ini contohnya tadi ya. Kalau employee dengan tabel employee ini kan nol karena tadi berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian ada satu buah view namanya EMP details view-nya ini koneksinya dengan tabel employee itu satu. My prosedur dengan tabel employee itu juga satu. Function ada tipenya function salary apa nama fungsinya get salary itu juga satu. Berarti dia kalau satu itu direct ya. Ya ini ada script yang membantu untuk mengerjakan tadi ya, melihat. Oke, itu adalah apa ya fungsi atau prosedur tambahan, fungsi tabel atau prosedur tambahan tentang bagaimana kita melihat direct dan indirect dependency dalam database. Ya, kemudian adalah contoh lainnya, ya ada prosedur, kemudian prosedurnya ini di dalam prosedur reduce salary ini di dalamnya ada pemanggilan prosedur lainnya. Sedangkan prosedur yang di bawah yang uh, namanya di sini ada prosedur raise sal ini, itu punya koneksi langsung terhadap employees table. Ya, contohnya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kemudian kondisinya gimana? Jadi kalau misalkan raise salnya ini uh, diubah, ada perubahan, ya di dalamnya ini ada perubahan, ini biasanya tidak akan berpengaruh terhadap reduce salary ini, yang atasnya ini. Kenapa? Karena kalau yang berubah logiknya, ya, kalau yang berubah logiknya ya bukan parameter atau nama prosedurnya, ini tidak akan membuat reduce salary-nya ini jadi invalid. Ya, jadi kalau nama dan parameternya itu tidak berubah, ya, yang berubah isinya di dalamnya, isinya itu berarti kan logikanya ya, itu tidak akan berpengaruh terhadap prosedur yang sebelumnya ini. Jadi dia masih tetap valid. Beda dengan yang terjadi kalau parameter ya, parameter dalam raise salary-nya ini berubah. Ya kalau di sini ada perubahan parameter, berarti prosedur yang atas di sini akan invalid sehingga nanti Oracle perlu melakukan compile ulang. Ya, itu. Jadi kalau sesama prosedur itu sebenarnya tidak terlalu uh, banyak yang dilihat. Ya, yang dilihat itu cuma sebenarnya parameter dan um, namanya, nama dan parameter. Tapi kalau fungsi satu lagi ditambah berarti dengan tipe kembaliannya. Ya, kemudian adalah contoh yang lainnya ya.
Tapi kira-kira maksudnya sama lah ya. Ini berhubungan dengan sinonim di sini sebenarnya. Ya. Nah, sinonim ini sebenarnya kan kayak membuat nama lain gitu ya. Jadi misalkan ada sinonim ya, dipakai namanya employees gitu. Ya. Kemudian ketika sudah menggunakan sinonim employees, sinonim karena dia sinonim kan public, berarti dia entah dapat dari database lain atau dari tabel yang mana, nggak tahu ya dari mana, yang penting dia dapat employees. Kemudian user ini bikin sendiri tabel employees ya. Berarti nanti prosedurnya itu secara otomatis tuh nyarinya ke tabelnya ini sendiri ya, bukan ke sinonimnya lagi tapi langsung ke tabelnya ini. Ya, jadi diutamakan itu yang milik sendiri ya. Employees di sini kan tabel miliknya sendiri. Kalau public itu kan berarti kayak punya orang lain ya, bisa jadi punyanya orang lain gitu. Tetap yang diutamakan tuh yang employees milik sendiri. Ya. Oke, jadi itu adalah kondisi-kondisi serta bagaimana sebenarnya Oracle menanggapi atau menangani yang ada hubungannya dengan dependensi ini. Umumnya sih Oracle ini sudah bisa memberikan status invalid ataupun valid terhadap objek-objek yang uh, tergolong dalam dependent maupun reference tadi. Ya. Nah, kalaupun kita mau melakukan recompile secara manual gitu ya, tanpa meminta Oracle melakukan secara otomatis, kita bisa sebenarnya menggunakan perintah alter. Ya, alter, kemudian sebutkan prosedur, kemudian sebutkan nama prosedurnya, kemudian panggil compile. Kalau function sama, tinggal diganti function. Kalau package, perlu dijelaskan ya. Package-nya itu mau yang di-compile apanya. Package semuanya, atau specification-nya saja, atau body-nya saja. Ya, kemudian trigger berarti tinggal diganti trigger. Oke, kemudian kalau proses recompile sukses atau berhasil, berarti nanti secara otomatis objeknya itu akan otomatis menjadi sebuah objek yang valid. Kalaupun error, nanti akan Oracle itu akan mengembalikan error dan menjelaskan errornya apa, serta objeknya itu tetap menjadi invalid. Jadi sebelum proses compile ya, jadi misalkan ada prosedur A gitu ya, prosedur A-nya ini mau dilakukan compile. Jadi sebelum alternya dipanggil, A tadi akan dibuat invalid terlebih dahulu. Ya, kemudian baru dilakukan compile. Kalau sukses berubah valid, tapi kalau gagal dia tetap menjadi invalid. Ya. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan proses recompile sebuah PLSQL object ya, Oracle Server itu juga sebenarnya dia akan melakukan compile juga ke semua objek yang invalid. Jadi kalau kita panggil perintah ini sebenarnya Oracle itu akan ngecek semua database objek yang masih invalid. Nah, kalau ada yang invalid dia akan melakukan recompile itu juga. Ya. Oke, kemudian ini adalah beberapa hal yang membuat proses recompilation atau compile ulangnya itu menjadi unsuccessful ya, atau tidak gagal ya. Jadi proses recompile ini bisa dalam prosedur dan function ya, umumnya itu akan tidak sukses atau unsuccessful ketika reference object itu sudah hilang, dihapus, atau sudah di rename atau diganti namanya. Kemudian tipe data dalam reference kolom, jadi kolom yang di reference itu berubah, tipe datanya berubah. Kemudian kolom yang dituju atau yang dipakai itu juga hilang
dihapus dari tabel, itu juga akan menyebabkan proses recompile-nya gagal. Kemudian reference view replace by a view with different column. Jadi view-nya itu dirubah isi kolomnya. Nah, itu juga akan menyebabkan compile-nya gagal. Kemudian ada parameter ya. Parameter dalam prosedur itu berubah. Ya, itu akan menyebabkan compile-nya tadi gagal. Oke, kemudian nah kalau ini yang contoh yang gagal, ini contoh yang sukses. Ya, yang sukses itu kalau misalkan kolom baru dimasukkan dalam reference tabel ya. Ada kolom baru masuk ke tabel yang di reference, itu biasanya proses recompilasinya tetap sukses. Ya, kemudian insert statement dengan menggunakan kolom list. Jadi kalau insertnya itu menggunakan kolom list dan spesifik yang dijelaskan, itu biasanya juga akan recompile-nya berhasil juga. Kemudian ada semua kolom itu tidak not null ya. No new column is defined. Jadi kolom-kolomnya semuanya itu masih tetap not null gitu ya. Oke, kemudian tipe datanya reference, tapi tipe data yang dalam kolomnya itu tidak berubah, itu biasanya juga akan menyebabkan recompile-nya itu sukses. Misalkan tadi contoh yang di employee tadi, private table di drop, ya kemudian public table yang punya nama yang sama, itu masih ada, biasanya juga akan menyebabkan compile-nya tetap sukses. Atau misalkan PLSQL body reference. Jadi prosedur yang dipakai atau di reference di sebuah prosedur ya itu sudah berhasil dirubah dan dikompil secara sukses juga sebelumnya, sehingga secara otomatis nanti prosedur yang memanggil reference prosedur ini akan ikutan sukses juga compile-nya. Oke, kemudian supaya meminimalisasi proses recompile terus di dalam database Oracle-nya, usahakan melakukan ini ya. Record itu menggunakan row type, kalau bisa. Variabel menggunakan percent type. Kemudian select bintang notation ini juga akan membantu proses recompile-nya tadi. Kemudian kalau mau melakukan insert, masukkan juga nama-nama kolomnya. Ya, keempat hal ini akan membantu Oracle untuk ngecek valid ataupun invalidnya sebuah prosedur atau function ataupun hal-hal yang ada di dalam database objeknya ini. Sehingga nanti ya kalau dengan kita buat code-nya efektif seperti ini, nanti kemungkinan besar kerja dari Oracle-nya ini kan juga nggak akan terlalu berat. Ya. Oke, kemudian ini yang berhubungan dengan package ya. Package ini, karena kan package itu ada dua jenis ya. Package itu ada yang specification dan ada yang body. Ya, package seperti itu. Nah, kalau terjadi recompile di bagian specification, semua prosedur, function atau apapun yang menggunakan reference package ini akan dikompil juga semua. Kalau terjadi perubahan di specification, kalau di body enggak. Ya kalau di body yang dirubah, itu yang dikompil atau dilakukan compile ulang hanya yang bagian definition-nya ini. Tapi kalau package specification yang di otak atau yang berubah, itu semua yang berhubungan dengan package akan ikutan juga di compile ulang. Ya, nah ini penjelasannya lebih detail sudah dituliskan juga di sini. Ya, oke, jadi itu saja materi untuk section 14, materi yang pertama tentang sebenarnya lebih ke local dependency ya. Nah, setelah ini kita masuk ke materi yang kedua untuk yang remote dependency. Oke, untuk materi yang kedua ini sebenarnya lebih ke remote dependencies ya. Jadi semua yang ada dalam local dependency tadi sebenarnya itu juga yang terjadi
terjadi ketika melakukan atau ada dependensi yang sifatnya itu remote. Ya. Nah, cuman memang ini tidak bisa kita praktekkan di dalam Apex karena dalam Apex yang disediakan ini hanya bisa berisi satu database saja. Kalau misalkan nanti kalian kerja memang di tempat Oracle ataupun kalian install sendiri Oracle di PC atau di komputer kalian, nah itu bisa membuat multiple database. Nah, itu baru nanti bisa melakukan yang namanya remote dependency ini. Ya, secara garis besar memang mirip dengan lokal, cuman memang ada sedikit, ya ada beberapa lah perbedaannya. Tapi secara konsep dasarnya itu sama saja. Ya, oke. Nah, kita sudah tahu bahwa tadi ada namanya reference object dan dependent object. Ya, ini sebenarnya sama saja, cuman tadi aku bilang reference object-nya itu ada di luar dari database. Ya, nah karena dia diletakkan di luar, berarti dia punya, atau kalau di database sendiri itu setiap satu database itu selalu punya data dictionary. Karena dia diletakkan di luar database, berarti dia ada di luar data dictionary yang lainnya. Jadi perlu ada koneksi antar database ini supaya data dictionary-nya ini bisa ya saling paham atau saling mengerti. Ya, nanti ada dua metode yang digunakan untuk melakukan cross-check ya, data dictionary dari yang dependent dengan data dictionary yang reference. Ya, nanti kita akan lihat dua metodenya itu seperti apa. Oke, kemudian ini eh, karena disimpan dalam dua database yang berbeda, jadi semuanya dilakukannya itu tidak serta-merta otomatis ya. Perlu ada metode khusus supaya bisa ngecek uh, reference dan dependent ini di dalam database itu kondisinya seperti apa, valid atau masih invalid atau bagaimana kayak gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya kalau mau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Misalkan ada prosedur A ini dalam lokal, kemudian dia akan memanggil prosedur B. Nah, prosedur B-nya ini itu letaknya ada di sini sudah ada gambarnya ya. Bahwa itu letaknya ada dalam jaringan ya, dalam jaringan gitu. Dan dia letaknya di dalam database yang lain. Sedangkan B, prosedur B ini itu punya dependensi view, kemudian view-nya punya dependensi dengan tabel. Nah, A ini ada dalam database sendiri, kemudian B serta view dan tabelnya ini ada di dalam database sendiri. Sehingga B ini menggunakan konsep yang local dependencies. Tapi A dengan B ini menggunakan yang remote dependencies. Ya. Kemudian ini juga sudah dijelaskan ya, kita tidak bisa menggunakan di Academy Application Express atau di Oracle Apex yang kita punya ini, karena database-nya itu di sana cuma bisa dibuat cuma satu saja. Ya, nah kalau kita sebagai DBA nanti pakai Oracle itu kita bisa buat link ya, namanya database link ya, atau ya koneksi antar database. Ini code-nya kira-kira seperti ini. Ya, cuman memang mungkin tidak kita bahas secara spesifik ya, karena kan kita juga nggak bisa praktek tentang ini. Kita cuman cari tahu aja konsepnya seperti apa. Ya, nah nanti misalkan ada proses perubahan atau definisi perubahan ya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan dalam tabel, itu sama dengan yang lokal tadi. Ya, nanti kalau ada perubahan dalam tabel, berarti view-nya invalid, prosedur B juga akan menjadi invalid. Kemudian nanti terjadilah proses recompile dan sebagainya seperti penjelasan di materi yang pertama tadi. Nah, bagi yang A ini, dia kan tidak tahu apa yang terjadi di
database yang di sini. Ya, apakah ini valid atau invalid itu tidak tahu ya. Jadi tabelnya berubah, view invalid, prosedur B invalid, prosedur A kan nggak tahu. Jadi dia tetap valid. Ya, meskipun nanti ketika dieksekusi bisa jadi error. Bisa jadi error karena yang B ini sudah berubah invalid. Tapi karena dia tidak tahu, prosedur A tidak tahu, karena kan dia di luar dari database, ya. Nah, ini perlu ada metode untuk melakukan pengecekan tadi ya. Nanti ada dua, aku sebutin aja sekarang, namanya itu timestamp dan signature. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini penjelasannya sudah aku buat ya. Ini gambarnya, ini penjelasannya ada di sini. Kira-kira seperti itulah penjelasannya ya. Nah, ini tadi ya yang aku buat. Karena remote dependency ini perlu, karena tidak dilakukan secara otomatis, jadi ada perlu metode khusus, ya, di mana untuk ngecek prosedurnya ataupun fungsi ataupun apapun yang ada dalam reference tadi atau yang letaknya di dalam database yang lain itu valid atau tidak, ya. Nah, dua metode itu yang pertama nanti kita bahas itu adalah timestamp. Ini yang defaultnya, ya, yang default. Dan ada juga yang pakai namanya signature. Ya, signature itu kayak memberikan kode khusus atau tanda lah. Prosedurnya itu atau ya contohnya di sini prosedurnya itu valid atau tidak. Ya. Nah, kalau mau menggunakan signature mode, ya kita mau ganti defaultnya itu tinggal masukkan ini aja. Ya, masukkan perintah ini sehingga nanti semua dependensi itu ngeceknya pakai yang namanya signature ini. Ya, kalau misalkan kita nggak rubah, berarti yang digunakan itu nanti yang timestamp. Ya, kemudian kalau mau dilihat ya session, alter session, maksudnya session itu ketika masuk atau login atau sedang digunakan database-nya, kemudian dependency mode-nya mau dibuat apa? Signature atau timestamp. Tapi default-nya adalah timestamp. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas metode yang pertama yaitu yang timestamp. Ya. Nah, timestamp ini sebenarnya menjelaskan kapan terakhir kali sebuah prosedur itu di-compile dan berhasil. Ya. Jadi nanti prosedur yang A ini dia akan menyimpan timestamp yang A tentu saja dan dia juga akan menyimpan timestamp dari yang remote. Ya, berarti dia akan menyimpan juga timestamp yang B. Kemudian yang di bagian reference ya itu cuma menyimpan timestamp yang B saja. Nah, kalau ini sudah otomatis ya, timestamp disimpan dalam database ini juga sudah dilakukan otomatis oleh Oracle. Jadi ini tinggal baca aja sambil menentukan. Ya, tinggal ngambil datanya aja sambil nanti sebenarnya kayak membandingkan. Ya. Nah, misalkan prosedur yang A ini timestamp-nya itu jam 7. Kemudian dia ngambil prosedur karena kan dia remote dengan prosedur B, jadi dia ngambil timestamp yang B itu jam 5. Nah, data yang 5 ini sebenarnya diambil dari mana? Diambil dari prosedur yang B yang ada di database lain. Jadi dia lihat, oh database-nya timestamp-nya jam 5, ini aku copy dan aku simpan di prosedur A ini. Ya. Nah, biasanya yang tersimpan di dalam database, yang dalam prosedur ini, itu biasanya yang tersimpan adalah data yang valid. Jadi dengan begini, prosedur A ini juga nilainya valid. Dengan catatan dia nyimpan yang jam 7 ini untuk yang A-nya, timestamp yang A, timestamp yang B yang dia simpan itu copy dari sini 5. Ya, nah kira-kira seperti itu. Kemudian nanti
B misalkan dirubah, ya, dirubah code-nya. Sekarang timestamp-nya sudah berubah. Awalnya jam 5 ya. Sekarang berubah jadi jam 8. Tapi prosedur B tetap valid. Oke, nah prosedur A, kan dia nggak tahu ada perubahan di prosedur B ini. Karena kan ini di database yang lain. Dia tetap valid-valid aja. Selama dia tidak dipanggil. Ya. Nah, kemudian ya, prosedur yang A ini dilakukan proses recompile. Nah, ketika dia dilakukan proses recompile, dia akan melakukan penyimpanan seperti yang awal tadi. Ya, seperti yang awal tadi. Cuman sekarang dia akan ngecek lagi ya. Timestamp yang disimpan sebelumnya dengan yang ada di remote itu sama atau beda gitu. Ya. Jadi misalkan yang A sekarang dikompil lagi jam 9, berarti update nilainya dari tadi yang awalnya jam 7 berubah jadi jam 9. Ya. Kemudian untuk timestamp B, dia akan lihat bagian remote lagi. Oh, sekarang yang valid itu bukan jam 5 lagi, ya bukan jam 5 lagi, tapi sudah berubah jam 8. Oke, berarti ini timestamp yang ada di remote prosedur B ini akan disimpan di prosedur A. Ya, nah intinya tuh timestampnya ini akan selalu dibandingkan. Kemudian nanti prosedur A dieksekut, ya dieksekut setelah jam 9. Ketika melakukan execute, prosedur A akan menjalankan, kemudian dia nanti ada satu kegiatan lain yaitu membandingkan timestamp di sini dibandingkan dengan timestamp yang ada di prosedur B yang di beda database. Kalau nilainya sama, ya, kalau ini nilainya sama, berarti nanti B ini akan berhasil diinvoke juga. Jadi A-nya dijalankan, padahal A akan manggil prosedur B. Jadi kalau timestamp-nya sama seperti ini, keduanya masih valid, berarti B tetap akan dieksekusi juga di remote. Ya, asalkan timestamp-nya di sini sama. Ya. Kemudian misalkan lagi sekarang remote prosedur B dieksekusi lagi. Ya, di-recompile lagi, sekarang berubah menjadi jam 11. Ya, timestamp recompile sekarang jam 11. Dan itu valid ya. Nah, kemudian prosedur A ini dieksekut lagi jam 11, setelah jam 11. Ya. Nah, nanti akan terlihat, oh timestamp yang disimpan dalam prosedur A, atau yang disimpan di dalam database yang A ini, berbeda dengan timestamp yang ada di prosedur B, di dalam remote. Karena berbeda, berarti prosedur A ini dianggap oleh Oracle-nya itu sebagai prosedur yang invalid. Sehingga nanti ketika dieksekut itu menghasilkan error. Karena dianggap invalid. Alasan invalid yang paling utama adalah timestamp-nya ini berbeda. Ya, jadi solusinya adalah prosedur A ini harus dikompil ulang lagi. Untuk ngecek apakah dia valid atau tidak. Ya, ini jadi timestamp itu intinya dia akan nyimpen perubahan data itu kapan gitu datanya dirubah di remote itu kemudian disimpan juga di dalam yang lokal di prosedur A-nya ini. Ya, jadi dikompil lagi. Kemudian kalau sudah dikompil ya, karena sudah sama ya jam sama-sama jam 11 yang B berarti keduanya valid. Kemudian kalau dieksekusi ya berarti nanti bisa jalan. Oke, nah ini juga sebenarnya ada kelemahannya ya. Kelemahan dengan menggunakan timestamp mode ini ya.
sebenarnya kelemahannya ini walaupun prosedur B-nya itu valid dan sukses di compile, ya, kalau terjadi perubahan data ini tadi ya, perubahan waktunya ini tadi, itu bisa saja menganggap prosedur A-nya ini jadi invalid, ya, kelemahannya itu. Jadi nanti ada kemungkinan, ya, yang A tadi itu bisa dilakukan recompile berkali-kali atau recompile atau tiba-tiba dia menjadi invalid karena hanya ada perbedaan uh, waktu compile di prosedur yang B, ya. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan metode yang kedua, ya, yaitu dengan menggunakan signature. Nah, signature ini sebenarnya kayak memberikan kode atau tanda, ya, dari semua prosedur yang ada di dalam database remote-nya. Jadi yang disimpan itu adalah nama prosedur, ya, kemudian tipe data parameternya, dan juga mode dari parameternya. Mode parameter itu yang in, out, atau in, out itu ya. Yang 3 jenis itu, data type itu tipe datanya, dan nama prosedurnya. Nah, signature ini akan memberikan unique number. Ya, unique number itu ada kode unik yang sebenarnya ini adalah hasil kalkulasi dari ketiganya ini. Ya, nah signature ini nanti akan berubah nilainya kalau ada perubahan di 3 data ini. Kalau perubahannya tidak ada atau 3 data ini tidak dirubah, tidak ada perubahan, ya berarti signature-nya kodenya itu tetap sama. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang timestamp tadi, ya. Jadi timestamp tetap disimpan, ya. Cuman nanti yang dipakai untuk melakukan perbandingan itu adalah signature-nya. Ya, bukan lagi timestamp-nya. Timestamp-nya walaupun mau yang di B mau berapapun, ya yang disimpan di A juga berapapun, nggak ada masalah. Asalkan signature-nya masih tetap sama. Ya, itu aja bedanya. Oke, jadi itu saja sih materi untuk di section 14 ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.